Mereka bertiga, Andi, Aulia, dan Ratih, selalu bersama sejak awal kuliah. Di mata semua orang, mereka sahabat sejati. Tapi tak ada yang tahu, Ratih diam-diam mencintai Andi. Sayangnya, hati Andi justru jatuh pada Aulia. Semakin hari, mereka makin dekat, dan Ratih hanya bisa menahan perih di balik senyum palsunya. Cinta yang dipendam lama-lama berubah jadi luka, dan dari luka itu tumbuh niat yang tak pernah seharusnya ada. Andi, Ratih, dan Aulia duduk bersama di taman kampus dengan tawa ceria, cahaya senja menyinari wajah mereka. Ratih menatap Andi diam dayung, tersenyum dengan sorot mata menyimpan rasa, sementara Andi sedang berbicara dengan Aulia. Aulia menyandarkan kepala ke bahu Andi. Ratih melihat dari kejauhan dengan ekspresi cemburu yang ia sembunyikan. Andi membantu Aulia menyusun buku di perpustakaan. Ratih menatap mereka dari rak sebelah dengan senyum palsu. Ratih duduk sendiri di kantin kampus, wajah kosong sambil memandangi Andi dan Aulia yang makan siang bersama. Foto trio sahabat terpajang di dinding kamar Ratih, hanya bagian wajah Aulia yang dicoret dengan pulpen hitam. Ratih curhat pada sahabatnya tentang cintanya pada Andi. Wajahnya penuh emosi, matanya berkaca-kaca. Ratih mendekatkan diri pada Andi dengan alasan tugas kelompok, senyum lembut dengan tatapan penuh harap. Andi bercerita ke Ratih tentang perasaannya pada Aulia. Ratih mendengarkan dengan wajah getir, namun tetap berpura-pura senang. Ratih menulis diari tentang rasa sakit mencintai tanpa dibalas. Kamar redup, cahaya lilin menerangi wajahnya yang pilu. Ratih mengintip Andi dan Aulia yang sedang berboncengan motor. Wajahnya menyimpan amarah dalam diam. Andi memberikan bunga ke Aulia di taman kampus. Ratih melihat dari balik pohon dengan mata berkaca. Aulia menggandeng tangan Andi secara spontan. Ratih yang melihatnya tampak syok dan hancur. Andi dan Aulia menikmati hujan bersama di depan perpustakaan. Ratih menatap mereka dari jendela dengan ekspresi dingin. Ratih membaca buku tentang ilmu pengasihan dan santet di kamar kos. Wajahnya serius, aura gelap mulai terasa. Mimpi Ratih dipenuhi bayangan hitam dan suara gaib. Ia terbangun dengan keringat dingin dan mata merah. Ratih berjalan menuju gang sempit yang sunyi di malam hari, mencari alamat seorang dukun. Ratih berdiri di depan rumah dukun tua, gerimis, raut wajahnya menegang antara takut dan tekad. Dukun tua membuka pintu, memandang Ratih tajam. Suasana mencekam, lampu remang berpendar merah. Rasa sakit di hatiku seakan tak terbendung. Orang yang sangat kucintai begitu saja dimiliki orang lain. Aku tidak terima. Aku harus mendapatkan apapun yang aku inginkan, bagaimanapun caranya. Dukun tua membuka pintu, memandang Ratih tajam. Suasana mencekam, lampu remang berpendar merah. Ritual pengasihan dimulai. Ratih duduk bersila dengan mata tertutup. Dukun membakar kemenyan hitam. Andi terbangun tengah malam, memegang kepala kesakitan, matanya kosong, suara bisikan gaib menggema. Ratih menaruh raja hitam di tas Andi secara diam-diam saat Andi lengah di perpustakaan. Aulia mencoba bicara dengan Andi, tapi ditolak kasar. Air matanya mengalir. Ratih mengintip dan tersenyum puas. Cermin di kamar Ratih retak sendiri saat dia tertawa pelan. Aura hitam menyelimuti wajahnya. Aulia bermimpi buruk tentang bayangan Ratih yang tertawa menyeramkan. Ia terbangun sambil menjerit. Andi membuang semua hadiah dari Aulia. Wajahnya dingin tanpa emosi.
Ratih menatap dari jendela dengan puas. Aulia menangis di pelukan sahabat lain. Ia merasa kehilangan Andi tanpa alasan yang jelas. Andi dan Ratih makin dekat secara misterius. Mereka duduk berdua di taman, namun ekspresi Andi terlihat kosong. Aulia mendatangi Ratih dan menuduhnya berubah. Ratih bersikap tenang, tapi matanya memancarkan ancaman halus. Aulia mencari tahu tentang perubahan Andi. Ia menemukan bekas raja hitam di saku tas Andi. Ratih melihat Aulia dari jauh dengan boneka berambut pirang di tangannya, menusuknya dengan jarum. Andi mimisan saat melihat Aulia. Tubuhnya gemetar, seolah ada kekuatan gaib yang menjauhkan mereka. Aulia menghubungi seorang ustaz muda untuk meminta bantuan. Wajahnya penuh harap dan ketakutan. Ustadz membaca Al-Quran dan Aulia tiba-tiba kerasukan. Suara berat keluar dari mulutnya, menyebut nama Ratih. Ratih bermimpi terjebak di dunia hitam. Di sana, bayangan Aulia memelototinya dengan mata berdarah. Andi bermimpi Aulia terbakar api, lalu terbangun dengan jeritan dan tubuh basah oleh keringat dingin. "Aku wanita ini jahat. Aku ingin jiwa dia untukku," ucap iblis dalam diri Ratih. Ustadz datang ke rumah Ratih dan membaca doa-doa untuk mengeluarkan iblis yang ada dalam diri Ratih. Ratih mengeluarkan aura hitam yang pekat. Andi dipanggil untuk hadir dalam ruqyah Ratih. Ia mulai mengingat kembali semua perlakuan buruk pada Aulia. Aulia sadar dan menyebutkan semua yang terjadi selama ini. Air mata mengalir, Andi terdiam syok. Ratih terbangun dengan mata hitam dan berkata dengan suara asing, suasana penuh teror. "Tidak ada yang bisa menghentikanku, tidak seorang pun." Makhluk hitam muncul dalam ritual ruqyah Ratih. Semua orang panik. Aura ruangan menjadi gelap. Aura dendam yang begitu pekat menguasai jiwa Ratih. Ratih meronta sambil menyebut nama Andi berulang kali. Air mata bercampur darah, mengiringi penyesalan yang sangat mendalam bagi Ratih. Ustaz memutuskan tali gaib yang mengikat Andi dengan doa-doa keras. Cahaya putih menyelimuti Andi, berupaya untuk mengeluarkan aura negatif dalam diri Andi. Andi tiba-tiba memeluk Aulia dan menangis. Ia sadar semua kesalahan yang dibuat karena guna-guna. Ratih pingsan dan tubuhnya seperti membusuk perlahan. Suara gaib berkata bayar dengan jiwa. Ratih dikurung di rumah sakit jiwa, tertawa sendiri sambil memeluk boneka, mata kosong menatap langit-langit. Aulia dan Andi berjalan bersama di taman kampus dengan hati yang lega. Senyum lembut di wajah mereka. Aulia duduk sendiri di kelas. Andi datang dan menggenggam tangannya. Suasana penuh cinta dan pengampunan. Andi meminta maaf secara tulus kepada Aulia. Mata mereka saling menatap penuh emosi. Aulia menulis puisi tentang luka dan harapan, lalu memberikannya ke Andi. Mereka pergi ke pantai bersama untuk memulai dari awal. Sinar matahari menyinari wajah bahagia mereka. Mereka mengunjungi makam orang tua Aulia bersama, sebagai tanda kebersamaan dan cinta yang dalam. Aulia menyematkan liontin ke leher Andi sebagai simbol cinta sejati. Mata mereka berbinar. Aulia menyematkan liontin ke leher Andi sebagai simbol cinta sejati. Mata mereka berbinar. Foto baru Andi dan Aulia terpasang di dinding kamar Andi, menggantikan yang dulu. Mereka berdoa bersama di musola kampus, mengucap syukur atas cinta yang akhirnya bersatu.